Selamat siang saudara, Anda menyaksikan program Teras Istana hari ini bersama saya, Tengku Fajri. Sejumlah informasi aktual dan juga dialog seputar kebijakan strategis pemerintah akan kami bahas untuk mendekatkan publik pada pusat pemerintah. Nah, berikut ini sejumlah informasinya. Informasi pertama, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Jumat pagi. Kepala negara tiba di lokasi pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto hadir di Masjid Istiqlal Jakarta pada Jumat 6 Juni 2025 untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah bersama sejumlah pejabat negara dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo yang mengenakan atasan putih lengkap dengan kopiah hitam tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden di Masjid Istiqlal disambut oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, PLH Menak, Prof. Sahiron, serta PLT Imam Besar Masjid Istiqlal, Mula Warman Hanas. Beberapa pejabat negara terlihat mengikuti rangkaian sholat sunnah Idul Adha berjamaah di Istiqlal bersama dengan Presiden, diantaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfan Syah, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menperin Agus Gumiwang, Kartasasmita, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kasal Muhammad Ali, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sholat Idul Adha di Istiqlal dimulai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sholat dipimpin oleh Ahmad Muzakir Abdurrahman. Selepas menunaikan sholat, Presiden Prabowo bersama jemaah lainnya mendengarkan khutbah dari Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Wan Jamaluddin Z yang mengangkat tema nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam Idul Adha. Dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo menyerahkan 985 ekor sapi yang telah disalurkan ke masjid-masjid di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Sebanyak 985 ekor sapi kurban yang dibeli Presiden Prabowo memiliki bobot sekitar 800 kg hingga 1,3 ton. Beberapa jenis sapi yang disalurkan untuk kurban diantaranya semi mental, limusin, peranakan, ongole, Brahman, angus, dan sapi Bali. Sebelum disalurkan, seluruh sapi kurban telah lolos pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban. Memperingati Hari Raya Idul Adha, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya meneladani nilai pengorbanan melalui komitmen sosial. Wapres Gibran menyampaikan semangat berkurban terus tercermin dalam upaya nyata memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id berjamaah di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah. Wapres tiba sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pada momen Hari Raya Idul Adha, Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya meneladani nilai pengorbanan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga melalui komitmen sosial. Wapres Gibran menyampaikan semangat berkurban harus tercermin dalam upaya nyata memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk akses merata terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagai bentuk nyata kepedulian, Wapres menyalurkan hewan kurban berupa sapi jenis limosin untuk Masjid Sheikh Zayed Surakarta dan Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu, Wapres juga mendistribusikan hewan kurban lainnya, baik sapi maupun kambing, ke berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh hewan kurban telah melewati pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh otoritas berwenang, termasuk Kementerian Pertanian. Perayaan Idul Adha tahun ini menjadi pengingat bahwa semangat berbagi dan berkorban adalah fondasi kuat untuk membangun bangsa yang adil dan sejahtera.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan sejumlah hewan kurban ke sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu juga Saudara Presiden Prabowo Subianto mengundang pemain Timnas Indonesia untuk makan siang bersama di kediaman Presiden. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Gilang Dejan langsung dari kediaman Presiden di Jakarta. Gilang, selamat siang. Agenda apa saja yang dilakukan Presiden pada hari pertama Lebaran ini? Ya, selamat siang Fadzi dan juga saudara. Memang kalau berbicara terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto di hari Raya Idul Adha ini, meskipun ini momentumnya libur Lebaran Idul Adha, namun Presiden Prabowo Subianto sudah berkegiatan sangat padat sejak pagi hari tadi. Begitu tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kegiatannya dengan mengikuti atau melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah secara berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta begitu. Dan tadi juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini didampingi oleh sejumlah menteri dalam kabinet Merah Putih saat melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto masih dalam rangkaian Idul Adha 1446 Hijriah kali ini. Presiden Prabowo Subianto ini sudah memberikan kurban sebanyak 985 ekor sapi yang akan dikurbankan pada momen Idul Adha tahun ini untuk seluruh wilayah Indonesia begitu. Dan sapi-sapi yang dikurbankan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memiliki bobot yang cukup variatif begitu. Mulai dari 800 kg hingga 1,3 ton. Dan jenisnya pun cukup beragam. Ini yang disalurkan untuk kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di antaranya simental, kemudian limosin, peranakan onggole, Brahman, Angus, dan sapi Bali begitu. Nah, sebelum disalurkan, Fadri dan juga saudara, terkait dengan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ini juga telah lolos pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban. Fadri. Baik, selain itu, Gilang, apakah para pemain Timnas Indonesia ini sudah tiba di kediaman Presiden? Ya, benar sekali. Memang selain rangkaian Idul Adha tadi yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ini tadi Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat menerima para penggawa Tim Nasional Indonesia yang baru saja pada malam hari tadi bertanding melawan Cina begitu dan mendapatkan kemenangan dengan meraih skor 1-0 dan memperpanjang nafas di kualifikasi Piala Dunia 2026 begitu. Tadi para pemain Timnas tiba di kediaman Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan acaranya ini tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber mulai dari pemain kemudian juga dari Ketum PSSI juga. Ini mereka di dalam tadi di Kertanegara 4 di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto dilakukan ramah tamah begitu dengan melakukan makan siang begitu, jamuan makan siang dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga para pemain Timnas ini juga mendapatkan wejangan dan juga pesan-pesan, karena memang kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana kiprah Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, memang sangat penting begitu. Prabowo Subianto menegaskan berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa olahraga sepak bola ini merupakan identitas bangsa Indonesia yang kemudian harus dijaga, dan juga bagaimana harapan terhadap Timnas Indonesia ini sangat besar. Prabowo sering menegaskan berkali-kali bagaimana bangsa Indonesia yang besar ini bisa merepresentasikan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam olahraga sepak bola. Dan tadi juga Ketum Ketum PSSI Erick Thohir sempat menyampaikan sejumlah hal begitu seusai pertemuan di Kertanegara 4 atau di kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut ini pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir seusai pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Saya rasa pelatih pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga, karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk Merah Putih kita, dan Bapak Presiden apresiasi itu, dan Bapak Presiden menitipkan
walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Ya, Fajri dan juga saudara, memang tadi Ketua Umum PSSI juga Erick Thohir, kami sempat mengonfirmasi terkait dengan apakah ada pemberian apresiasi dari pemerintah. Memang Erick Thohir tadi sempat tidak merinci secara detail, namun selama ini Erick Thohir mengaku bahwa pemerintah selalu support terhadap olahraga sepak bola ini, di mana pemerintah selalu memberikan bantuan, di mana ada 200 miliar untuk cabang olahraga sepak bola ini. Ini merupakan bagian dari support pemerintah untuk olahraga atau salah satu cabur olahraga yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, di mana juga saat ini kita masih memiliki asa untuk bermain di Piala Dunia meskipun harus bermain di babak kualifikasi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kediaman pribadi Prabowo Subianto, Kertanegara Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Fajri. Baik, Gilang Dejan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, seperti kita ketahui bahwa Indonesia meraih tiket putaran keempat kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Gol semata wayang ini diciptakan oleh Ole Romeni melalui titik putih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ikut larut dalam euforia kemenangan Timnas Indonesia pada saat melawan Cina semalam. Prabowo tidak hanya menyaksikan langsung pertandingan krusial melawan Cina, akan tetapi juga turun ke lapangan untuk memberikan selamat dan juga sempat berfoto bersama dengan para pemain dan juga para pelatih. Presiden Prabowo Subianto menonton langsung laga Timnas Indonesia melawan Cina semalam. Timnas menang 1-0 lawan Cina. Sontak dengan kemenangan itu, penonton yang hadir tidak terkecuali Presiden Prabowo Subianto larut dalam euforia. Presiden Prabowo Subianto kemudian turun ke lapangan untuk memberikan selamat dan berpose bersama dengan para pemain. Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI, dan Seskap Teddy Indra Wijaya Sumringah saat berdiri di antara para pahlawan lapangan hijau yang telah memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Momen kebersamaan itu menjadi simbol dukungan moral dan semangat nasionalisme yang terus dijaga untuk pertandingan berikutnya. Kehadiran Prabowo Subianto bukan sekedar seremonial dari tribun hingga tepi lapangan. Ia menunjukkan komitmen nyata untuk hadir dan menyemangati langsung anak-anak bangsa yang tengah berjuang membawa nama Indonesia. Kemenangan ini tidak hanya menjadi momen manis bagi Timnas Indonesia dan para pendukungnya, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan selamat atas kemenangan tim nasional Indonesia melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung semalam. Wapres Gibran meminta para pemain untuk tetap semangat dan fokus dalam menghadapi laga selanjutnya. Usai nonton bareng di halaman Balai Kota Solo, pada Kamis malam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut gembira kemenangan Timnas Indonesia melawan China dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Wapres Gibran menyebut permainan Timnas kali ini sudah baik dan berharap para pemain tetap semangat dan fokus agar kembali menang saat menghadapi Timnas Jepang pada pertandingan berikutnya. Selamat untuk Timnas 1-0. Semangat terus untuk pertandingan berikutnya ya. Harapannya sudah kualifikasi. Ya, harus semangat terus dan kita sebagai fans sepak bola harus terus mendukung ya. Harapan lawan Jepang hari ini sudah cukup baik. Harapan lawan Jepang, Mas. Harapan lawan Jepang harus menang lagi. Hari ini menang, besok menang lagi. Ya. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada babak ketiga yang berlangsung semalam, Indonesia berhasil menang tipis lewat gol penalti oleh Romeni pada menit ke-45. Gol tunggal oleh Romeni dari titik putih membawa Timnas Indonesia unggul atas China pada matchday ke-9 grup C ronde ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Setelah pertandingan semalam, pemain timnas harus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya melawan timnas Jepang. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah menetapkan kebijakan bantuan subsidi upah atau BSU senilai Rp600.000 untuk 17,3 juta pekerja dan 565.000 guru honorer. Bantuan tersebut diberikan kepada para pekerja dan guru honorer yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi menegaskan angka pengangguran di tanah air mengalami penurunan berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan informasi pada awal Juni 2025, angka pengangguran turun dari 4,82% ke 4,76%. Pemerintah kembali menggulirkan bantuan subsidi upah atau BSU bagi jutaan pekerja sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bantuan ini menyasar para pekerja dan guru honorer yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. BSU tersebut akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah upah minimum provinsi. Menkyu menjelaskan para pekerja yang masuk kategori penerima bantuan harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menkyu Sri Mulyani juga menjelaskan guru honorer termasuk dalam kelompok penerima BSU. Total terdapat 565.000 guru honorer yang akan menerima bantuan langsung tunai tersebut. Pemberian bantuan subsidi upah BSU kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi 2 bulan 600.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan program pemberian bantuan subsidi upah atau BSU merupakan salah satu respon cepat pemerintah atas risiko ekonomi global yang diperkirakan menekan daya beli rumah tangga kelas pekerja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi menanggapi proyeksi Dana Moneter Internasional yang menyebut tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5%. Yang menilai laporan yang diberikan oleh IMF berbeda dengan data Badan Pusat Statistik yang justru menyebut angka pengangguran di tanah air mengalami penurunan. Pada awal Juni, angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,82% ke 4,76%. Sedangkan angka pekerja penuh naik dari 65,6% menjadi 66,2%. Juta tenaga lapangan kerja ke depannya seperti apa sih, Bang? Sejauh ini update-nya? Ya, analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang penting, sangat penting bagi pemerintah untuk antisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya, menjaga supaya pertumbuhannya juga lebih baik lagi. Ini masukan lah. Tapi teman-teman, kalau kita lihat, saya cek sebentar ya, apakah saya punya data. Mungkin ada sedikit data yang bisa disampaikan. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini, sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengatakan banyak indikator yang menunjukkan terjadi pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi ia mengklaim lapangan kerja baru terbuka dan lebih banyak peluang.
Lalu saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia yang telah memperlakukan paket stimulus ekonomi per tanggal 5 Juni 2025 kemarin untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di Studio 4 TVRI, Mas Fitra Faisal selaku tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan. Mas Fitra, terima kasih atas waktunya sudah hadir di teras istana kita hari ini. Mas Fitra, ini kalau kita lihat tadi ini kan ada stimulus ekonomi dan juga pengaruhnya. Dari pandangan Mas Fitra sendiri sebenarnya sejauh ini bagaimana perkembangan dari stimulus kita di tanah air? Ya, jadi kalau kita melihat rencana stimulus ini tujuannya adalah untuk kemudian membangkitkan ekonomi terutama di kuartal kedua. Dan ini adalah sebagai mode mitigasi. Ya, bagaimana kita melihat ke depan ada tantangan-tantangan ekonomi yang sebagian besar berasal dari global. Sebagaimana yang mungkin kita juga bisa lihat ya, tantangan tarif Trump ini itu mengancam ekspor-ekspor utama kita ya, electronics, kemudian kita bicara CPO, itu ada furniture, ada fisheries, ada tekstil, dan kemudian ada alas kaki. Nah, semuanya ini kan adalah industri padat karya yang mana mendapatkan tantangan yang paling tinggi ya, saat ini. Dan tentunya itu ada refleksinya juga di angka PHK. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang kemudian mengakibatkan industri ini mengalami tekanan selama kurang lebih setahun terakhir ya. Itu pertama tentunya dari tekanan global. Bagaimana tahun lalu kita juga melihat adanya semacam pelambatan kinerja industri yang juga terjadi 5 bulan berturut-turut ada kontraksi industri yang dilihat dari angka Purchasing Manager Index in Manufacturing sudah 5 bulan berturut-turut sempat itu terjadi. Salah satunya karena tekanan ongkos produksi. Nah, tekanan ongkos produksinya itu lebih banyak berasal dari volatilitas nilai tukar. Dan kalau kita lihat dari volatilitas nilai tukar itu sendiri, itu kan tentunya berasal dari goncangan-goncangan global. Bagaimana terjadinya keadaan geopolitik ya dari bulan April tahun lalu, ada Israel versus Iran. Kemudian berlanjut lagi di akhir tahun, bagaimana terpilihnya Trump itu sudah kemudian dengan gejolak ekonomi yang diterapkan oleh Trump sendiri. Betul, sebenarnya sebelum Trump melakukan kebijakan apapun, itu sudah kemudian menimbulkan kekhawatiran di bulan November terutama ya, dan kita melihat ada gejolak-gejolak yang cukup signifikan. Dan itu terbukti pada bulan April, ya Trump juga mengumumkan tarifnya dan itu menghadirkan tekanan yang lebih lanjut. Berikutnya juga kita juga melihat bagaimana tekanan global itu berimplikasi pada mengkerutnya potensi ekonomi dunia. Bagaimana yang juga kita lihat tadi ekspor utama ke Amerika Serikat tadi itu juga sebenarnya punya pasar ekspor lain di luar Amerika Serikat. Masalahnya adalah kalau kita lihat secara global, IMF, World Bank sudah merevisi ke bawah tuh pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sebelumnya 3% menjadi 2,6 atau 2,7% karena memang tekanan tersebut. Dan ketika ada tekanan tersebut maka ya implikasinya kepada industri kita juga karena kita juga mengincar pasar ekspor. Iya. Nah, sorry Mas, saya potong sedikit nih. Kalau terkait dengan kita berbicara tadi dengan pasar ekspor sendiri, ini kan kalau kita lihat memang investasi global hingga saat ini kan memang diharapkan dapat masuk ke Indonesia. Apakah ini juga berpengaruh dengan adanya kebijakan tarif yang tengah berlaku saat ini dengan investasi-investasi global yang akan masuk ke Indonesia sendiri untuk membantu pertumbuhan ekonomi tentunya? Ya, itu sangat tentunya sangat berkaitan ya. Sekarang kita berbicara tadi mengenai tantangan, tapi di sisi yang lain kita juga bicara mengenai peluang. Nah, tekanan-tekanan global terutama dari tarif Trump itu tentunya menghadirkan kekhawatiran buat kita sendiri. Ekspor kita mungkin punya kendala yang lebih lanjut ke depan. Makanya butuh ada mitigasi ini, dari stimulus-stimulus tadi. Tapi di sisi yang lain, karena posisi kita itu berada di tengah, ya, kita tidak melakukan retaliasi, bahkan sesama negara-negara ASEAN kita kompak melakukan negosiasi dan bahkan posisi Indonesia itu jauh lebih advance dari sekedar negosiasi. Kita sudah kemudian melakukan penawaran apa yang disebut sebagai konsesi. Kita ingin membeli produk Amerika lebih banyak sehingga pada akhirnya ada rebalancing, ada trade rebalancing. Dan posisi itulah yang kemudian dilihat dari secara global ya, para fund manager itu melihat posisi Indonesia yang berada di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke Amerika, tidak ke China, semuanya kita temani. Itu menjadi semacam sentimen positif. Poin sendiri untuk kita, poin positif gitu. Betul. Mas ya. Baik, dan pada saat yang bersamaan ya Mas Fajri ya, kita juga bisa melihat bagaimana di Amerika Serikat sendiri sebenarnya para foreign funds juga melakukan aktivitas pelarian modal, ada de-risking karena Amerika Serikat penuh gejolak, maka mereka harus mencari pasar lain dan untungnya ada
semacam upgrade dari emerging markets ya untuk ASEAN terutama dari para rating internasional, sehingga kemudian itu juga menghadirkan potensi inflow juga buat kita. Jadi itu ada peluangnya juga di antara tekanan-tekanan ini. Baik, terkait dengan emerging market sendiri, saat ini Indonesia tuh berada di emerging market yang di mana, Mas? Kalau dari pasar ASEAN maupun juga pasar global sendiri, apakah kita nantinya ini dapat mampu berada di emerging market setara dengan Amerika, ataupun juga ini untuk peningkatannya sendiri ini bagaimana? Nah, kalau kita bicara mengenai potensi ya, tadi emerging markets di kawasan regional Asia, itu tentunya Indonesia bukan yang merupakan yang paling deras ya tujuan investasinya. Tetapi kita sedang mengusahakan dan mengupayakan, kita kan pasarnya besar, tapi kita tidak hanya sekedar pasar yang besar, tapi kita akan melihat ke depan bagaimana Indonesia akan berkembang menjadi pusat produksi terbesar juga. Nah, selama ini Vietnam yang mengambil peran itu di ASEAN ya, selama 5 tahun terakhir lah. Nah, ini yang harus kita kejar, dan makanya kita juga bicara mengenai dalam paket Astacita industrialisasi. Nah, bagaimana itu kita juga mengundang investor-investor asing untuk masuk, dan kemudian ya tentunya investor masuk itu apa sih tujuannya? Adalah untuk mencapai return yang tinggi. Nah, maka kita juga harus melihat bagaimana prioritas pembangunan kita, pembangunan industrinya juga sesuai dengan para foreign investors ini. Jadi harus ada coping dan juga club mekanismenya. Nah, dari sisi ini kami melihat juga Danantara menjadi semacam wadah ya untuk kemudian menarik investasi asing juga untuk masuk. Dan juga kita melihat bagaimana Pak Prabowo ya sangat outward looking ya. Dalam 100 hari pertama saja Pak Prabowo sudah berkunjung ke 9 negara, itu baru 100 hari, dan mendapatkan 19,5 billion US dollar komitmen investasi. Dan kalau kita panjangkan ke 200 hari, itu lebih panjang lebih besar lagi list negaranya. Itu semuanya dikunjungi dari Timur Tengah, kemudian di Asia Timur, bahkan negara-negara barat itu juga dikunjungi. Dan kemarin juga ada kunjungan-kunjungan balasan. Ini adalah sebenarnya satu cara kita untuk kemudian tetap berada di tengah dan kemudian menjadi ya titik bertemu ya semua pihak, dan itu adalah bagus juga buat Indonesia ya. Kalau kita bicara peluangnya tadi. Baik, kalau kita lihat bicara peluang ini, dan juga pemerintah ini baru saja kemarin meresmikan ataupun juga meluncurkan bahwa ada 6 paket stimulus yang di 5 paket stimulus yang diberlakukan ini. Tapi sejauh ini Mas, bagaimana upaya dan juga stimulus ini, kan kalau kita lihat di kuartal 1 ini kan cukup bagus karena adanya Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga ada Natal, Tahun Baru, ini cukup bagus lah angkanya. Kemudian juga di kuartal kedua ini ditargetkan memang dari angka 4,7% hingga dengan 5,5%, dan juga titik tengahnya itu adalah di 5,1 atau 5% Mas ini. Ini bagaimana pandangannya Mas? Apakah kita dapat mencapai di kuartal kedua, ketiga, keempat dengan angka segitu atau seperti apa? Ya, jadi stimulus ini adalah cara pemerintah untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang kita lihat, kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,87%, dan pemerintah menyadari itu perlu dibangkitkan kembali ke level yang seharusnya. Nah, oleh karenanya ini adalah motivasi kenapa stimulus itu hadir. Nah, stimulus-stimulus ini dari 5 stimulus itu kemana saja sih? Ada tadi juga diumumkan oleh Bu Sri Mulyani ya. Ada untuk bantuan subsidi upah. Nah, itu yang 3,5 juta ke bawah upahnya itu mendapatkan stimulus ya. Jadi 300.000 per bulan selama 2 bulan, jadi ada 600.000 untuk 17,3 juta penerimaan manfaat, dan itu gelontoran dananya 10,73 triliun. Ditambah lagi ada bansos penebalan bansos ya, itu untuk 18,3 juta penerimaan manfaat dengan total uangnya 11,93 triliun. Dan in total ya kita juga bisa melihat ada juga potongan-potongan harga ya untuk transportasi ya, ada darat, laut, udara semua kena tuh. Tujuannya adalah untuk mengambil momentum nih liburan sekolah terutama ya. Karena kalau pelajaran dari semester lalu ya, di semester 1 tahun lalu itu dengan banyak yang liburan dan juga kemudian adanya aktivitas spending yang cukup signifikan, itu bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Nah, makanya ini yang kemudian coba dilakukan oleh pemerintah. Pertama, yang paling bawah itu diberikan bantalan, tadi penebalan bansos. Kemudian yang teman-teman kita yang berada di sektor formal tapi upahnya itu dia di upah minimum, level upah minimum, itu juga ditambahkan ya potensi upahnya sehingga mereka bisa memiliki daya beli. Dan di sisi yang lain pemerintah juga mencoba untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi. Karena dengan adanya diskon transportasi ini secara
empiris itu memberikan keterkaitan antar sektor yang cukup signifikan, terutama ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga pada akhirnya ketika sektor ini bertumbuh, maka akan ada peluang-peluang ekonomi baru, ya, tidak hanya di sektor formal, terutama juga sektor-sektor informal, ya, ketika kita jalan-jalan, spending, beli souvenir dan seterusnya, makan di tengah jalan, makan di warteg, itu kan menumbuh kembangkan UMKM sekitar, dan sehingga itu ada peluang-peluang ekonomi baru yang muncul. Belum lagi kalau kita bicara mengenai level okupansi hotel. Itu juga pasti akan meningkat gitu ya, Mas. Tapi juga saya ini penasaran, Mas, terkait dengan stimulus ini kan kebijakan baru dilakukan bulan Juni dan bulan Juli 2025. Sejauh ini apakah bantuan solusi jangka pendek yang diberlakukan ini akan dapat terus berjalan dengan baik, dengan apalagi kita lihat ini targetnya dapat mencapai target dengan yang sesuai. Tapi ditahan dulu, Mas. Kita iklan dulu, Mas. Tetaplah bersama kami, saudara, di teras Istana. Sesaat lagi akan kembali. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Teras Istana bersama saya Tengku Fajri, dan juga sudah hadir di studio bersama kami ini Mas Faisal. Mas Faisal, kita kembali berbincang, Mas Faisal, terkait dengan stimulus ataupun juga kebijakan stimulus yang sudah diberlakukan pemerintah ini per tanggal 5 Juni kemarin. Ini tadi saya bertanya terkait dengan kebijakan stimulus ekonomi ini berlangsung dari bulan Juni hingga bulan Juli 2025. Tapi apakah bantuan ini adalah hanya solusi jangka pendek atau seperti apa sebenarnya kebijakannya? Iya, ini adalah kebijakan pertama, kebijakan mitigasi, ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tantangan ke depan adalah tantangan yang penuh dinamika global. Yang kedua adalah ini adalah stimulus untuk memanfaatkan momentum. Momentum apa? Momentum libur sekolah. Nah, makanya tadi ada diskon transportasi. Nah, ini yang menurut kajian kami itu lumayan signifikan, ya, untuk kemudian meningkatkan geliat ekonomi, terutama potensi di kuartal kedua. Nah, yang berikutnya juga tentang aktivitas penebalan bansos dan juga subsidi upah tadi, itu sebenarnya tujuannya adalah orang bisa segera spending. Ya. Jadi ada terminologi ekonomi yang disebut sebagai disposable income. Ketika Anda diberikan uang, kecenderungannya adalah secara empiris Anda akan segera berbelanja. Coba bayangkan Mas Fajri, ketika ada duit di dompet, kan kayaknya
pengen aja kan dikeluarin. Iya, Beda kalau nggak ada duit di dompet. Iya, benar. Itu secara logikanya itu logika udah, ekonomi dan iya. secara behavioral economics itu sudah terbukti. Maka itu yang diharapkan oleh pemerintah ya, selain ada disposable income, ada juga faktor interlinkages yang tadi dimasukkan ke sektor transportasi yang punya hubungan dengan sektor pariwisata, itu mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, asesmennya itu adalah masalahnya jadi kita memiliki tantangan worst case-nya di kuartal kedua mungkin cuma tumbuh 4,55%. Tapi dengan ada stimulus ini bisa dipertahankan di level 4,9%, minimal juga sama atau bahkan bisa lebih dengan dari kuartal 1. Nah, harapannya trajektorinya sepanjang tahun ini target pemerintah kan 5,2%. Nah, mudah-mudahan seminimal 5%. Udah bisa 5,1, 5,2% tergantung nanti performa di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Tapi yang ingin dilakukan oleh pemerintah adalah membangkitkan sentimen positif sehingga orang bisa segera melakukan geliat industrial. Dan itu sebenarnya sudah terefleksi di beberapa angka terakhir. Seperti misalnya di sektor rumah tangga. Di sektor rumah tangga itu mulai ada sentimen-sentimen positif ya, indikasi-indikasi awal. Tapi kita juga bisa melihat kemarin ada pengumuman balance of trade. Aktivitas impor itu meningkat 21% secara year on year pertumbuhannya dibandingkan dengan forecastnya yang sekitar 7%. Ini artinya apa? Artinya kalau kita lihat ke total impor kita itu kan 80-90% untuk kebutuhan industri. Maka industri sudah mengantisipasi akan ada potensi peningkatan demand di mulai semester 2. Sehingga pada akhirnya ini refleksinya juga pada akhirnya ke pertumbuhan ekonomi juga. Begitu. Baik, benar. Kemarin juga Presiden juga baru saja meluncurkan ekspor perdana ini ya, ekspor pangan perdana ini. Di tengah tekanan ketahanan pangan, kita justru malah bisa ekspor. Mengekspor, betul. Mas, kita lihat dulu ini ada informasi dari Padang, Sumatera Barat, ini di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Lulu, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kafemanu, Timur Tengah Utara terbukti memberikan banyak manfaat nyata bagi siswa dan lingkungan sekolah. Maksud kami, saudara, informasi terkait dengan makan bergizi gratis di Kota Padang dilaksanakan di 10 sekolah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Rizky Junando Sandi. Rizky, selamat siang. Ini bagaimana penerapan makan bergizi gratis di Padang, Sumatera Barat? Selamat siang Fajri dan pemirsa dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa memang setelah sempat beberapa waktu terakhir dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis terutama di wilayah Sumatera Barat Kota Padang sempat ditunda. Namun dalam beberapa waktu ke depan ini pemerintah Kota Padang melalui Wali Kota Padang yaitu Fadli Amran didukung secara penuh dalam rangka mengentaskan angka stunting dan juga mengentas angka kemiskinan dan dalam rangka mendukung secara penuh asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Padang secara resmi dimulai. Adapun dapat kami informasikan bahwa pemerintah Kota Padang sendiri dalam hal ini untuk mengimplementasikan program makan bergizi gratis sudah diimplementasikan atau berjalan di 11 sekolah di Kota Padang dan didukung oleh salah satu dapur milik Yayasan Asmaul Kalidamang. Pemirsa, ada pun 11 sekolah yang mulai melaksanakan program makan bergizi gratis ini, diantaranya terdiri dari 1 sekolah menengah pertama atau SMP, 5 sekolah dasar, dan 4 taman kanak-kanak. Adapun sekolah menengah pertama di Kota Padang yang menjadi target dalam memulainya program makan bergizi gratis di Kota Padang sendiri yaitu SMP Negeri 8 Kota Padang. Dan untuk pelaksanaan di SMP Negeri 8 Kota Padang sendiri juga merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan kesempatan pertama dan menjadi tempat pertama kunjungan dari Wali Kota Padang untuk dalam rangka mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu wujud dari strategis ataupun juga program strategis pemerintahan di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan lebih dari 500 siswa terutama di SMP Negeri 8 Kota Padang ini sudah mendapatkan ataupun juga menjadi salah satu penerima dari program makan bergizi gratis yang dimulai di Kota
Kota Padang dalam bulan ini. Dan saudara, adapun menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari pertama diantaranya adalah untuk karbohidrat terdiri dari nasi putih dan untuk protein yaitu ayam saus tiram, tahu goreng hingga tumis toge sawi putih maksud kami dan juga buah-buahan serta makanan penutup lainnya berupa jeruk dan lain sebagainya. Dan didapatkan informasi hingga saat ini untuk program makan bergizi gratis, adapun untuk menu makanan yang disajikan kepada para siswa terutama 11 sekolah yang menjadi target pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk pemerintah Kota Padang melalui Wali Kota Padang yaitu Fadli Amran itu akan berubah-ubah ataupun juga akan didistribusikan oleh dapur dan juga didukung penuh oleh Badan Gizi Nasional di bawah dari pemerintahan Kota Padang sendiri. Dan kedepannya program ini juga akan terus diperluas di Kota Padang karena memang mengingat 7 dapur tambahan telah siap menyusul dalam waktu dekat. Terkait kualitas, pemirsa, pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan menjaga dari nilai mutu serta gizi dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Sekian laporan dari Sumatera Barat, kembali ke studio Fajri. Baik, Rizky, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Mas Fitra, ini kalau kita lihat memang salah satu program Presiden adalah makan bergizi gratis ini. Tapi apakah dengan adanya program makan bergizi gratis ini juga dapat meningkatkan sektor perekonomian kita di tanah air sendiri ini? Jadi ada beberapa asesmen ya yang kami lakukan ya terkait dengan dampak langsung dari makan bergizi gratis itu maupun dampak tidak langsungnya. Dampak langsungnya tentu ada potensi penciptaan lapangan kerja baru ya dengan adanya pembukaan dapur-dapur dan keterlibatan UMKM ya. Memang ada beberapa evaluasinya, tapi ke depan kita mengharapkan bahwa ini akan jauh lebih bisa menyerap tenaga kerja dan ada banyak analisa dampak ekonomi bagaimana makan bergizi gratis itu juga bisa menghasilkan potensi ekonomi ya. Kalau dari beberapa kajiannya itu bisa tambah 0,2 sampai 0,5% ya tergantung seberapa efektif nanti kebijakannya. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita juga melihat bagaimana makan bergizi gratis ini bisa mengurangi beban dari kelas menengah terutama ya. Kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Kalau kita lihat komponen pengeluaran paling besar dari kelas menengah ini 41,7% itu adalah untuk sektor makanan. Nah, coba Mas Fajri bayangkan ya, ada satu keluarga itu punya beberapa anak. Kalau kita lihat rata-rata di Indonesia itu rata-rata keluarganya 4,71. Artinya dalam satu keluarga itu bisa punya 2 atau 3 anak. Nah, taruhlah ada satu keluarga dengan 2 anak. Nah, bapaknya ini mungkin tidak harus mengeluarkan uang jajan harian buat anaknya. Jadi satu anak biasanya dikeluarkan 15.000, kalau 2 anak 30.000 dikali 20 hari berarti kan 600.000. Sudah hilang beban dari middle class itu. Dan itu kan berlangsung sepanjang tahun, ya 600.000 per bulan sepanjang tahun. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung juga mengurangi beban pengeluaran dari middle class sehingga mereka bisa kemudian mengalihkannya ke tempat-tempat lain yang mungkin bisa lebih produktif karena itu sudah ditangani oleh pemerintah. Selain juga dampak ekonominya. Dan tidak kalah pentingnya adalah ini kan investasi jangka panjang, Mas Fajri. Jadi kalau dalam ekonomi intertemporal, bagaimana kita bisa memberi makan anak-anak, mereka bisa lebih pintar, bisa menyerap pelajaran yang lebih baik, sehingga nanti harapannya 10-15 tahun ke depan, mereka bisa menjadi orang-orang yang berkualitas dan menjadi pelumas ekonomi kita. Iya, benar sekali. Ya, untuk itulah adanya juga ini yang disebutkan tadi seperti disampaikan bahwa ada salah satu bantuan sosial seperti adanya Menteri Keuangan ini menyampaikan bahwa ada bantuan sekitar Rp600.000 ini yang digelontorkan untuk para guru dan juga para penerima gitu. Tapi sebenarnya Mas, bagaimana cara kita melihat dan juga mengukur efektivitas dari stimulus ini? Ya, melalui beberapa assessment kan tadi juga saya sampaikan bagaimana pemerintah melihat ini mampu untuk kemudian mengembalikan lagi level pertumbuhan ekonomi setidak-tidaknya ke level 5%-an. Nah, itu ya tentu akan dievaluasi bagaimana dampaknya dan seterusnya. Dan inilah yang akan kita lihat ke depan, bagaimana nanti ini punya dampak ekonomi yang signifikan atau tidak. Dan melalui beberapa assessment, potensinya itu lebih tebal gitu ya di kuartal kedua dengan paket-paket stimulus ini. Jadi kalau kita total ada 24,4 triliun ya stimulus yang akan digelontorkan pemerintah sepanjang Juni dan Juli ini, memanfaatkan momentum juga dari liburan anak sekolah tadi. Tapi di sisi yang lain
kalau kita lihat 24,4 triliun itu sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan belanja pemerintah yang 3.621 triliun. Yeah. Jadi ini sifatnya add-on. Ya. Sementara masih ada belanja-belanja lain ya, sektor-sektor lain yang bisa lebih sustainable. Kenapa? Karena add-on ini pertama kita bicara mengenai money follow function, dan kemudian kita bicara juga bagaimana dengan usaha yang sekecil-kecilnya bisa melihat dampak ekonomi yang sebesar-besarnya. Nah, kita lihat di sini ini adalah untuk memantik peluang-peluang ekonomi baru, terutama di kuartal kedua. Nah, tidak menutup kemungkinan di kuartal-kuartal berikutnya ada add-on lain nih, ini untuk ditambahkan kepada masyarakat ya, untuk kemudian bisa meningkatkan daya belinya. Nah, daya beli ini menjadi mantra yang paling utama. Kenapa? Karena industri itu akan melakukan ekspansi kalau ada potensi daya beli yang meningkat. Nah, makanya itu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ya, bagaimana daya beli itu coba ditingkatkan sehingga industrinya bisa bergeliat. Kalau industri bisa bergeliat, secara umum perekonomian kita juga bisa tumbuh. Gitu. Baik, total stimulus ini tadi yang dikeluarkan ini sekitar 24,4 triliun. Kalau koreksi saya jika salah ini ya. Tapi apakah jika kita melihat secara luas ini APBN kita ini apakah masih sehat atau tidak? Tahan dulu Mas. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Teras Istana. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda. Melalui kerja keras, ketelitian, dan ketekunan, lahirlah mahakarya budaya terbaik kebanggaan bangsa. Tercipta dari sentuhan ragam budaya Nusantara yang menjadikan Indonesia begitu kaya akan warna. Cintai mahakarya Indonesia. Lestarikan batik, warisan budaya Indonesia. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Teras Istana. Saya kembali berbincang dengan Mas Fitra. Mas Fitra, yang tadi kita berbincang terkait dengan anggaran APBN ataupun yang digelontorkan pada stimulus ini sekitar 24,4 triliun rupiah ini. Tapi apakah kalau kita lihat secara luas sendiri, apakah APBN kita ini masih sehat atau tidak, Mas? Iya, jadi kalau kita telusuri lagi dari awal tahun ya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, realokasi anggaran, dan juga efisiensi. Ada Inpres 1 2025, Mas Fajri ya. Jadi bagaimana waktu itu Presiden dan juga didampingi oleh Menteri Keuangan ya, mencek sampai satuan 9, satuan yang paling detail. Nah, ditemukan adalah beberapa anggaran yang tidak produktif, salah satunya misalnya. Masa ada ATK sampai 44 triliun. Nah itu kan besar sekali dan kita melihat itu buat apa. Nah kemudian itu anggaran-anggaran seperti itu dialihkan ke sektor-sektor yang jauh lebih produktif. Gitu kan. Jadi
total belanjanya masih 3.621 triliun, tidak ada perubahan dan bahkan tidak ada pemotongan dan tidak ada tambahan. Nah, itu dialokasikan ke tempat-tempat yang lebih produktif. Misalnya ya, kalau misalnya kita lihat sederhana aja, 44,4 triliun itu dibandingkan dengan stimulus yang 24,4 triliun itu kan baru setengahnya. Iya benar. Nah, jadi setengahnya lebih lah. Itu masih ada sisanya bahkan dari situ kan. Itu untuk siapa? Buat makan masyarakat, buat subsidi upah, buat sektor transportasi. Dan kalau kita lihat dampak pengganda ekonominya tinggi dibandingkan dengan misalnya belanja ATK. Belanja ATK bukan tidak ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, ada, tetapi mungkin tidak lebih tinggi dibandingkan kalau kita alihkan ke sektor yang lebih produktif. Nah itu, jadi kita bicara mengenai Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mana kita bicara money follow function, kita juga bicara mengenai batas defisit dan semua dan seterusnya. Dan itu masih akan kita lihat ya, kita jadikan poin referensi dan tentunya target ya defisit anggaran tahun ini masih on the right track ya 2,53% dari GDP. Jadi saya rasa ini adalah bagian dari proses realokasi anggaran ke tempat yang lebih produktif dan juga punya daya dukung ekonomi yang lebih tinggi begitu. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan semua orang, Mas. Ini yang saya mendapat pertanyaan ini dari semua orang terkait dengan tarif ke diskon listrik ini dibatalkan. Ini sebenarnya apa penyebabnya hingga akhirnya ini dibatalkan atau mungkin ditunda, seperti apa ini, Mas? Jadi sebenarnya bukan dibatalkan ya. Jadi bagaimana waktu itu kalau kita telusuri dari ada pernyataan-pernyataan Pak Erlangga dan Pak Erlangga sebenarnya juga menyatakan bahwa ini adalah bagian dari rencana pemerintah. Pemerintah. Sementara eksekusinya itu tergantung diskusi dengan kementerian-kementerian terkait. Ada pemerintah dari sisi Kementerian Keuangan, kuasa fiskal akan dilihat bagaimana periodisasi anggarannya dari sisi kementerian-kementerian sektoral. Dan setelah ada assessment, ternyata memang pertama dari sisi periodisasi anggaran ini mungkin belum bisa di bulan Juni atau Juli. Tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan yang lainnya. Tapi di sisi yang lain juga ada beberapa kajian dampak-dampak ekonomi yang sebelumnya juga dilihat bahwa secara empiris, kalau kita memberikan untuk disposable income yang tadi saya sampaikan, bagaimana orang yang kalau dikasih duit itu bisa langsung segera belanja, itu dampak ekonomi lebih tinggi ketimbang misalnya hanya sekedar diskon listrik. Nah, ini bagian dari assessment tersebut, sehingga pada akhirnya bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Dan kalau kita melihat dalam perjalanannya juga, awalnya paket stimulus yang bantuan subsidi upah itu cuma 150.000 per bulan. Nah, ada aspirasi-aspirasi lain yang meminta untuk tolong ditambahin lah karena tekanan di kuartal kedua mungkin akan tinggi. Lebih tinggi. Maka dari 150.000 itu ditambah menjadi 300.000 per bulan. Jadi in total 600.000. Sehingga ini bagian dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan melakukan assessment ekonomi yang memberikan dampak ekonomi tertinggi terutama di kuartal kedua itu yang mana saja. Nah, ini kan adalah bagian dari untuk fokus memanfaatkan momentum liburan. Nah, ini yang tujuannya lebih ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi bagian dari assessment tarif listrik tadi bisa saja didiskon, tapi nanti dilihat potensinya di kuartal-kuartal berikutnya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat ini dari sisi inflasi sudah rendah gitu, sehingga tekanan dari sektor tersebut, terutama sektor energi, tidak setinggi sebelumnya dan pemerintah dan beberapa asesmennya mungkin melihat bahwa ya kita tergantung prioritasnya dan prioritas di kuartal kedua belum ke situ, mungkin di kuartal-kuartal berikutnya. Baik, tapi Mas sebenarnya kalau misalnya terkait dengan inflasi sendiri ini apakah itu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, inflasi dan juga atau aliran dana asing masuk ke Indonesia seperti yang tadi di awal tadi, Mas? Ya, jadi kan ketika pemerintah memberikan rencana stimulus ini, berarti kita bicara mengenai potensi pertumbuhan ekonomi. Dan ketika ada potensi pertumbuhan ekonomi, itu akan dilihat oleh Global Fund Manager untuk kemudian melihat, oh ini berarti kalau ada potensi pertumbuhan ekonomi, I need to put my money here. Jadi saya akan menaruh uang saya ke tempat yang dimana ekonominya atau potensi ekonominya tumbuh tinggi. Sehingga ini akan bisa menghadirkan tadi potensi capital inflow juga. Ya. Dan ketika capital inflow maka akan ada terjadi peluang ketenagakerjaan, penciptaan tenaga kerja. Kemudian terhadap rupiah juga akan lebih secara relatif lebih baik nilainya. Dan kita pertahankan di antara level 16.200, 16.500. Sesuai dengan target APBN sebenarnya kalau target APBN untuk tahun ini 16.000, mudah-mudahan bisa ke level itu juga. Kalau misalnya ada derasnya investasi asing masuk ya, baik itu dalam bentuk foreign direct investment maupun dari sisi portfolio investment yang masuk ke
market gitu ya. Sehingga itu hubungannya secara sistematik seperti itu. Baik, tapi kalau misalnya tadi sedikit berbincang terkait dengan APBN sendiri kan ini targetnya itu 16.000 ya Mas ya. Targetnya 16.000. Tapi kalau seandainya APBN ini dilonggarkan apakah ini akan terjadi penghematan atau justru menjadi pertanyaan kenapa harus ada penghematan? Begini, jadi pertama yang 16.000 itu kan target nilai tukar ya. Nah, target nilai tukar itu dirancang di tahun lalu semenjak bulan Agustus tahun 2024. Ternyata dinamikanya ya kita melihat bagaimana tekanan global itu ya kemudian membuat ada tekanan pada rupiah juga. Sehingga sekarang sebenarnya level rupiah di level 16.200 sampai 16.500 range yang di situ itu masih cukup baik. Gitu, di tengah tekanan global karena sebelumnya kan kita sudah pernah melihat bagaimana rupiah bahkan menyentuh 17.000 dulu di lebaran yang lebaran Idul Fitri tahun lalu Lebaran Idul Fitri. Oh iya benar ya. Kan Idul Adha. Sebelumnya di awal tahun Idul Fitri di bulan April itu kita sempat melihat rupiah mendekati 17.000. Iya benar. Kemudian diintervensi oleh Bank Indonesia dan kemudian keadaan ekonomi kita membaik ya, tekanan global berkurang sementara ada aktivitas de-risking dari US portfolios artinya sekarang fund manager juga melihat bahwa ada risiko besar di Amerika Serikat mereka harus taruh tempatnya ke yang relatif tidak beresiko dan salah satu tempatnya adalah emerging markets gitu ya. Nah di sisi yang lain efisiensi itu artinya apa sih? Infres 1 2025 tentang efisiensi itu artinya adalah mencegah kebocoran ya, bukan memotong anggaran tapi mencegah kebocoran. Dan tadi kalau saya sampaikan ada anggaran yang tidak produktif itu dialihkan ke yang lebih produktif sehingga itu ada value for money. Kemudian sehingga kita juga bisa melihat dampak ekonomi dari APBN yang signifikan ya sehingga APBN itu tidak perlu terlalu banyak belanjanya tapi bisa menghasilkan keuntungan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang besar begitu. Baik, Mas Fitra ini terakhir berhubung ternyata perbincangan kita masih sangat enak ini tapi berhubung keterbatasan waktu ini terakhir Mas Fitra ini upaya apa yang akan terus dilakukan pemerintah dan ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di tengah adanya kebijakan stimulus baru ini yang baru saja diluncurkan. Ya pemerintah tidak pernah lepas dari aspek astacita ya bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk kemudian meningkatkan potensi industri, industrialisasi. Ya. Kenapa ada industrialisasi? Untuk kemudian meningkatkan lapangan kerja di sektor formal. Sehingga kemudian masyarakat level income-nya bisa terjaga. Nah di sisi yang lain untuk kemudian bisa menebalkan ya, potensi industri, itu kan harus ada human capital. Makanya kita juga melihat bagaimana pemerintah sekarang juga coba untuk fokus kepada level pendidikan menengah dan atas. Bagaimana ada sekolah Garuda nanti rencananya, ada sekolah rakyat, ya. Kemudian ada kalau di level kuliah ada LPDP. Saya dulu juga reviewer LPDP. Nah itu saya senang sekali ya banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang pintar yang kita sekolahkan ke luar negeri dan dalam negeri universitas-universitas terbaik ya itu adalah potensi-potensi human capital kita ke depan dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa kita butuh industri, kenapa kita butuh human capital karena kita butuh berdikari, ada ketahanan dari sisi energi, ketahanan pangan ya dan ketahanan industrial tadi sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya sebagaimana yang juga kita tahu bahwa pemerintah mencanangkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% ya setidaknya 2029 itu kita sudah bisa capai. Caranya bagaimana? Ya dengan tadi kita melakukan itu semua itu adalah ekosistem yang handal untuk mengundang investasi. Dan ketika investasi masuk hitung-hitungan kami itu antara 10.000 sampai 13.500 triliun. Itu kalau bisa masuk ke sini itu bisa 8%. Luar biasa sekali. Memang kita harapkan bersama di stimulus yang telah berjalan oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar dan dapat meningkatkan sektor perekonomian kita di kuartal kedua, ketiga dan juga kuartal keempat. Sekali lagi Mas Fitra Faisal selaku tenaga ahli kantor komunikasi Presiden ini terima kasih sudah berbincang bersama kami di teras Istana pada siang hari ini. Terima kasih Mas, salam sehat selalu dan saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Tengku Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.